Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini dengan tema menapaki hidup baru di dalam Kristus. Seorang pria yang mengalami gagal ginjal dan sudah berkali-kali menjalani cuci darah. Dia berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan, dan ia berjanji jika ia sembuh dan mendapat kesempatan untuk hidup lebih lama, ia akan menyerahkan perpanjangan hidupnya itu bagi Tuhan. Sangat masuk akal jika ia hendak mempersembahkan perpanjangan hidupnya itu kepada Tuhan, karena memang Tuhanlah yang memberikan hal itu kepadanya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita semua adalah ibarat orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Bahkan lebih dari itu, kita semua akan menghadap penghukuman kekal. Keadaan ini membuat apapun yang kita lakukan dan capai selama hidup kita, semuanya hanya akan berakhir dalam kesia-siaan besar. Jika sangat masuk akal bagi orang yang disembuhkan tadi untuk mempersembahkan perpanjangan hidupnya yang sementara itu bagi Tuhan, apalagi kita. Jauh lebih masuk akal bagi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari penghukuman dan kesia-siaan kekal untuk menyerahkan hidup dan mati kita bagi Dia yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Kita patut selalu hidup dengan berpusat kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana praktisnya kita menapaki hidup baru yang berpusatkan pada Kristus? Pertama, mari kita kembali dan selalu memeriksa setelan kemudi otomatis, dalam tanda kutip, setelan kemudi otomatis kita dalam menjalani kehidupan. Apakah hidup kita sudah dan masih berpusat pada Kristus? Atau jangan-jangan jalan hidup kita sudah mulai bergeser dan menyimpang, dan selera serta kebiasaan lama dari si aku mulai kembali memegang kendali? Ingat dan pakailah selalu pertanyaan-pertanyaan kunci untuk kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Apakah hal ini sesuai dengan kehendak Kristus? Kristus sebagai teladan, apakah hal ini membuatku makin serupa dengan Kristus? Dan Kristus sebagai tujuan, apakah hal ini mengasihi dan memuliakan Kristus? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan serta mengarahkan seluruh kehidupan kita, baik dalam percakapan, dalam pikiran, maupun dalam perbuatan kita. Kedua, milikilah ketetapan hati untuk selalu menempatkan Kristus sebagai pusat. Mantapkanlah bidang-bidang kehidupan kita yang sedang mengalami kemajuan dalam menempatkan Kristus sebagai pusat, dan perbaikilah bidang-bidang kehidupan kita yang masih perlu banyak bertumbuh dalam menempatkan Kristus sebagai pusat. Dan yang ketiga, bergantunglah selalu pada karya Roh Kudus yang menghasilkan pertumbuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin dapat memiliki hidup yang sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Hanya dalam kasih karunia-Nya dan dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, maka kita mampu menjalani kehidupan yang Tuhan dan kita juga rindukan, yang tidak dapat kita lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, renungkanlah. Seorang hamba Tuhan bernama Beth Moore berkata, langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, melainkan Dialah hidup kita. Apakah saya sudah mengambil langkah raksasa ini di dalam hidup saya? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menapaki hidup baru yang selalu berpusat kepada Kristus. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu.
kami hidup berpusat kepada Kristus, menjalani hari-hari kami, supaya kami hidup memuliakan Engkau, dan hidup kami juga terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.